Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya bersama dengan rekan-rekan kelompok saya, baik dari yang angkatan 2021 maupun kakak-kakak angkatan 2020 maupun yang kakak angkatan 2019, sedikit mempresentasikan apa yang menjadi tugas dari koral kelas yang diberikan, yaitu pembahasan akan musik modern abad yang ke-21. Tapi sebelum lanjut lebih jauh, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan anggota-anggota kelompok yang membahas musik modern abad yang ke-21. Yang pertama saya sendiri sebagai ketua kelompok, yaitu Roliando Liuswendro. Yang kedua ada Kak Ratnasari, ada Rishanda, Kak Veronica, ada Kak Cynthia Christina, ada Kak Antonius Eka, Kak Maulidia, ada Kak Aufa, ada Virzan, ada Kak Samuel, ada Rifa, dan ada Kak Sekar. Jadi mari kita lebih lanjut untuk membahas musik modern abad ke-21. Pengertian musik modern abad ke-21. Musik modern abad ke-21 adalah seni musik yang telah mendapatkan sentuhan teknologi modern dari segi alat musik maupun cara penyajiannya yang telah diproduksi sejak tahun 2000. Beberapa elemen musik era sebelumnya tetap dipertahankan. Gabungan musik dan multimedia adalah praktik penting lainnya pada abad ini. Seperti pada istilah musik abad 20, musik abad 21 ini didefinisikan sepenuhnya berdasarkan kalender dan tidak seperti musik barok atau romantik yang mengacu pada gaya historis tertentu. Perbedaan besar yang terlihat pada musik abad 21 ini terletak pada produksinya di media digital. Berikut ini adalah sejarah singkat dari musik modern abad 21. Jadi pada abad ke-20 hingga abad ke-21, komposer mulai mendapatkan inspirasi musik pada sumber yang lebih luas, dan juga terdapat perkembangan dari beberapa teknik. Komposer besar makin banyak yang dipengaruhi oleh musik etnik lokal. Jazz dan musik barat menjadi semakin penting sebagai pengaruh seni musik maupun sebagai genre, dan musik semakin beragam seiring berjalannya waktu. Tren yang berlanjut hingga abad ke-21 ini membuat 10 komposer yang sebagian besar merupakan orang Inggris di tahun 2009 mendiskusikan tren terkini dari musik klasik barat. Hasil diskusinya adalah tidak ada gaya musik spesifik yang sedang populer, atau dalam arti lain, semua musik zaman sekarang memiliki peminatnya masing-masing sehingga tidak dapat dikategorikan. Nah, untuk karakteristik musik modern abad 21 terdiri dari penggunaan lirik dengan bahasa nasional, memiliki sentuhan teknologi modern, identitas pencipta dan penulis lagu diketahui, musiknya diiringi dengan alat musik modern, bersifat tidak tahan lama dan hanya populer dalam jangka waktu tertentu, dan juga tema yang diangkat cenderung luas atau bervariasi. Sebenarnya masih ada lagi beberapa karakteristik dari musik modern pada abad 21 ini, karena karakteristik musik modern abad 21 ini pun bersifat bebas dan tidak terikat pada aturan tertentu. Sebagian besar musiknya dimonetisasi, lalu tempo yang ada pada musik modern itu biasanya cenderung lebih cepat dan kencang, seperti lagu dengan genre R&B atau hip hop, ataupun lagu rap. Dan biasanya musiknya diiringi dengan alat musik modern. Musik modern abad 21 ini pun bersifat tidak tahan lama dan hanya populer dalam jangka waktu tertentu, karena setiap bulan atau bahkan setiap tahunnya selalu ada musik-musik yang baru dengan pencipta, penyanyi, ataupun penulis lagu yang berbeda-beda dengan jenis atau genre lagu yang berbagai macam juga. Alat musik yang populer pada abad ke-21 ini sangat beragam, bergantung kepada jenis musiknya. Untuk jenis musik klasik sendiri, sebagian besar menggunakan paduan string instrumen, wind instrumen, dan juga perkusi. Untuk jazz sebagian besar menggunakan piano, saksofon, trumpet, drum, dan gitar. Untuk musik rock, sebagian besar menggunakan drum, gitar elektrik, dan bass. Dan untuk musik elektronik, sebagian besar menggunakan synthesizer dan sebagian besar produksinya menggunakan program komputer. Lalu berikutnya adalah hasil karya dan alat musik. Karya musik paduan suara, On the Transmigration of Souls, komposisi dari komposer Amerika John Adams untuk memperingati korban serangan 11 September 2001. The Song of Names and All Shall Be Well, komposisi dari komposer Inggris Roxana Panufnik. Le Temps et Horloge, komposisi terakhir dari komposer Prancis Henri Dutilleux. Berikutnya adalah karya orkestra,
Blue Cathedral pada tahun 2000 adalah salah satu karya musik orkestra yang paling sering ditampilkan di awal abad ke-21 oleh Jennifer Higdon, komposer Amerika. Understanding pada tahun 2008, All Nature Plays pada tahun 2009, Drifting on Wind and Currents pada tahun 2010, and In the Spirit of Bach pada tahun 2014 yang merupakan karya dari Samuel Adler. Karya musik selanjutnya ada musik elektronik atau elektroakustik, dan musik komputer yang dimulai pada abad ke-20 terus berkembang hingga abad ke-21. Salah satu figur utama pada saat perkembangan awal musik elektronik adalah Karl-Heinz Stockhausen dengan salah satu karyanya yaitu Cosmic Pulses seri Synchronimms oleh Mario Davidovsky, di mana terdapat penggabungan antara instrumen akustik dengan elektroakustik. Selanjutnya ada multimedia, beberapa film dengan musik ikonik seperti The Hours oleh Philip Glass, kemudian ada Every Day by Michael Nyman, kemudian ada Jurassic Park by John Williams, Star Wars by John Williams juga, selanjutnya ada Jaws, dan Samuel Gaudet dan Claude Gaudier yang menggunakan senar berbentuk Y. Pada musik modern abad 21, banyak sekali alat musik yang bermunculan. Salah satunya adalah Indian harp dan gitar. Indian harp adalah controller elektronik portable yang mengontrol ekspresi musik dari suara yang dihasilkan dari perangkat lunak. Indian harp ditemukan oleh John Lambert pada tahun 2009 di Devon, Inggris. Cara memegang Indian harp sama seperti gitar, namun suara yang dihasilkan sungguh beragam. Bahkan Indian harp bisa dimainkan dengan cara ditiup. Alat ini memiliki banyak fungsi sehingga bila dijabarkan akan sangat panjang. Baik, alat musik yang ditemukan pada abad ke-21 berikutnya adalah silent guitar atau gitar senyap. Jadi gitar senyap adalah salah satu jenis gitar dengan bodi yang padat yang mengubah getaran senar menjadi listrik menggunakan pick-up piezoelektrik. Salah satu hal yang menarik dalam silent guitar atau gitar senyap ini adalah bodi dari gitar tidak memperkuat getaran dari senar. Sehingga ketika kita misalnya ingin berlatih dalam kondisi yang sunyi atau tenang, tentu saja ini tidak akan membuat bising. Kita hanya perlu memasang headphone pada gitar dan kita bisa berlatih dengan tenang dan sunyi. Itu adalah salah satu keuntungan dari silent guitar, dan itulah juga mengapa itu disebut dengan silent guitar atau gitar senyap. Baik, selanjutnya merupakan komposer-komposer yang ada ataupun yang muncul pada abad 21. Yang pertama adalah Alma Deuser. Alma Elizabeth Deuser ini lahir 19 Februari tahun 2005. Dia adalah seorang komposer, pianis, serta pemain biola Inggris. Dan Deuser ini membuat komposisi sonata piano pertamanya pada usia 5 tahun. Dan karyanya yang cukup terkenal adalah The Sweeper of Dreams and Cinderella. Dan yang kedua ada Erwin Gutawa. Erwin Gutawa Sumapraja lahir pada 16 Mei 1962. Adalah seorang musikus, komponis, penulis lagu, dan produser rekaman Indonesia. Karir profesionalnya dimulai pada tahun 1985. Ketika ia bergabung dengan grup musik jazz Indonesia, Karimata sebagai bassist. Setelah Karimata bubar pada tahun 1991, ia membentuk orkestranya sendiri dan bekerja sebagai komposer. Karya dari Erwin Gutawa ialah Salutukus Plus, Bersaudara, itu adalah album. Yang kedua, Rockestra, itu album. Konser Salut Erwin Gutawa, 2-3 Female Songwriter. Dan yang terakhir ada Puncawaraka. Puncawaraka lahir pada 31 Maret 1960. Adalah seorang musikus dan komponis kebangsaan Indonesia. Ia adalah kakak kandung dari sesama penyanyi dan komponis, Tri Utami. Karya-karya musiknya dalam bentuk ciptaan lagu dan ilustrasi sering menghiasi film-film dan sinetron Indonesia. Dan karyanya tersebut ada Sidul the Movie,
itu soundtracknya ya. Dan Keluarga Selamat itu juga sama soundtracknya. Baik, kira-kira demikianlah sedikit materi akan pembahasan musik modern abad ke-21 yang dapat kami presentasikan pada saat kali ini. Memang materi pembahasan akan musik modern abad ke-21 ini tidak cukup sebenarnya untuk dibahas dalam satu video saja. Tapi saya harap presentasi kali ini dapat memberikan sedikit gambaran dari perkembangan maupun keadaan musik, khususnya di abad ke-21 ini. Jika ada salah kata, saya mewakili kelompok untuk meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.